Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, mari kita lanjutkan pelajaran tafsir surah Al-Isra, yang pada pertemuan terakhir kita membaca ayat ke-9 dan ayat yang ke-10 dari surat Al-Isra, di mana pada kedua ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum azaban alima. Allah berfirman, Bapak Ibu dan saudara sekalian, pada ayat 9 yang penjelasannya atau tafsirnya sebagaimana berikut ini. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya ini Al-Qur'an memberi petunjuk ke yang dia lebih lurus. Maksudnya sesungguhnya Al-Qur'an ini, wahai Muhammad, adalah kitab Allah yang akan memberi petunjuk dan selalu memberi petunjuk ke jalan yang dia jalan itu aqwam, paling lurus, paling adil. Jadi inilah pernyataan dari Allah bahwa Al-Quran ini bukan sembarang kitab, bukan sembarang buku, bukan sembarang tulisan. Tapi Al-Quran ini adalah sebuah kitab, sebuah tulisan yang berisi kalamullah, firman-firman Allah, omongan-omongan Allah, yang semuanya akan menunjuki manusia ke jalan yang paling lurus. Kata Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, Yamdahu ta'ala kitabahul aziz, Allah yang maha tinggi memuji kitabnya yang mulia. Jadi Allah memuji kitabnya sendiri, kitab karyanya sendiri, kitab yang berisi firman Allah sendiri, ya, yang mulia. Jadi Allah memuji dirinya sendiri, memuji kitabnya sendiri. Yang kitab itu, kata Ibnu Katsir, alladzi anzalahu, yang kitab itu Allah telah menurunkannya ala rasulihi, kepada rasulnya, kepada utusannya yang bernama Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa, dan kitab Allah yang dia puji itu adalah Al-Qur'an. Kenapa Al-Qur'an dikatakan oleh Allah menunjuki jalan yang lurus? Kenapa Allah memuji Al-Qur'an? Karena kata Allah, kata Ibnu Katsir, bi annahu, karena Al-Qur'an itu yahdi, akan menunjuki manusia ini li aqwam allati
Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini akan menunjuki manusia ke jalan yang paling lurus. Ini yahdi lillati hiya aqwam. Aqwam itu artinya li aqwamit turuk. Allah menunjuki manusia ke jalan yang paling lurus. At-turuk ini jamak dari torik. Kalau satu torik, torikoh. Kalau banyak turuk, jalan-jalan. Jadi Allah memberi petunjuk kepada manusia melalui Al-Quran ini ke jalan yang paling lurus di antara semua jalan-jalan yang ditempuh oleh manusia. Bukan hanya jalan yang paling lurus, wa audhahis sabil, kata Ibnu Katsir. Al-Quran itu menunjuki kepada jalan yang paling jelas. Jadi kalau kita kepengen tahu jalan yang lurus dalam hidup ini, saudara sekalian, itu hanya ada di dalam Al-Quran. Tidak ada di dalam petunjuk-petunjuk lain. Tidak ada. Ya. Nah, Al-Quran ini sama juga dengan Injil, sama juga dengan Taurat. Semuanya itu berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Taurat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa, dan Injil yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa Al-Masih alaihissalam. Ya, itu semuanya sama, berasal dari Allah. Dan isinya juga begitu sama, ajarannya itu sama. Ajaran yang ada dalam kitab Taurat sama dengan ajaran yang ada dalam kitab Injil, sama dengan ajaran yang ada dalam kitab Al-Quran. Apa samanya? Yaitu berisi ajaran bahwa manusia itu hanya disuruh menyembah satu Tuhan saja. Tuhan itu namanya Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Jabbar, dan seterusnya. Yang ada 99 nama tadi. Itu yang pertama, ya. Jadi kata Allah melalui ayat ini kita diberitahu oleh Allah bahwa Al-Quran itu karakteristiknya, sifatnya itu menurut ayat ini ada 3. Satu, Al-Quran itu menunjuki manusia ke jalan yang paling lurus, jalan yang paling benar, jalan yang paling adil. Kalau kita kepengen tahu kebenaran, maka Al-Quran itulah tempat kita bertanya, tempat kita mengetahui. Kalau kita kepengen tahu mana yang benar, mana yang salah, maka jawabannya ada di Al-Quran. Yang sesuai dengan Al-Quran adalah yang benar, yang bertentangan dengan Al-Quran adalah yang salah. Itu gampang saja sebetulnya kita mau menilai kebenaran. Ini benar atau salah, ini yang hak dan yang batil yang mana? Yang sesuai dengan Al-Quran itulah yang hak, yang menyalahi Al-Quran, menyimpang dari Al-Quran itulah yang batil. Ya, ini yang pertama. Sifat Al-Quran yang pertama adalah menunjuki manusia ke jalan yang paling lurus atau jalan yang paling adil menurut sebagian ahli tafsir yang lain, ya. Yang paling lurus itu maksudnya yang paling adil. Nah, kalau kita kepengen tahu yang adil yang mana di antara perbuatan manusia ini, ya Al-Quran itulah patokannya. Ya, semuanya itu dalam urusan pribadi seorang demi seorang, ya, dalam urusan perseorangan, dalam urusan pribadi, kita kepengen tahu pribadi yang baik yang mana, yang buruk yang mana, termasuk pribadi kita ini baik atau buruk, Al-Quran itu yang menilai. Kalau pribadi kita, diri kita, pribadi orang, diri orang itu sesuai dengan apa yang diajarkan dalam Al-Quran oleh Allah, maka pribadi kita atau pribadi orang itu adalah baik. Tapi kalau pribadi kita, pribadi seseorang menyalahi dengan ajaran yang ada dalam Al-Quran, maka sudah pasti bahwa pribadi kita atau pribadi orang itu adalah pribadi yang salah, pribadi yang tidak baik. Itu paling mudah kok sebetulnya kita mengenal kebenaran itu. Baca Al-Quran, pahami Al-Quran, maka kita akan tahu mana yang benar, mana yang salah. Itu yang pertama. Al-Quran menunjukkan pada manusia ini jalan yang paling lurus, yang paling adil, ya. Jadi orang yang paling adil yang bagaimana? Kemudian orang tua yang adil itu bagaimana? Anak yang adil itu yang bagaimana? Pemerintah yang adil itu yang bagaimana? Itu jawabannya semuanya ada dalam Al-Quran. Pemerintahan yang adil adalah pemerintahan yang dipercaya oleh rakyat, diamanahi oleh rakyat, dan dia mengurusi rakyat dengan baik, dengan benar. Itu pemerintahan yang benar, yang baik, ya. Tapi kalau pemerintahan itu tadi tidak mengurusi rakyatnya dengan baik, ya, sebagaimana yang diamanatkan oleh Allah di dalam surat An-Nisa. Saya bawa saudara sebentar piknik ke surat An-Nisa, ya. Dulu sudah pernah disampaikan ayat ini. Beberapa tahun yang lalu, saya tidak ingat lagi persisnya tahun berapa, tanggal berapa, bulan berapa, saya nggak punya catatannya. Mungkin antum semua yang punya diarinya, punya catatannya. Ini ayat sudah pernah saya sampaikan, sudah pernah dipelajari tafsirnya. Surat An-Nisa, surat yang keempat, ada di ayat yang ke-58.
kalau saya tidak salah ya. 58 59. Ya, 58 nih. Jadi kalau ketika kita kepingin mengetahui pemerintah yang adil itu bagaimana, pemerintahan yang adil yang diamanatkan oleh dasar negara kita sendiri, katanya kan gitu. Negara kita NKRI ini kan berdasarkan kepada keadilan kemanusiaan yang adil dan beradab, katanya begitu. Itu dasar negara loh itu, katanya ya. Tapi kenyataannya bagaimana? Ya kita lihat saja. Kita lihat saja sudah. Yang pertama, pemerintahan kita ini, negara ini didirikan berdasarkan kepada satu ketuhanan yang Maha Esa, katanya begitu. Bahwa negara ini mengakui bahwasanya Tuhan itu hanya satu, ya, ketuhanan yang Maha Esa. Itu dasar negara ini. Yang kedua, keadilan kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kita diajari oleh Al-Quran juga, kita menjadi manusia itu harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adab itu loh, tata krama, sopan santun. Apalagi ya tata krama, sopan santun, adab. Nah, kita diajari oleh Allah menjadi manusia yang beradab, yang punya adab, punya sopan santun. Bagaimana kita beradab kepada kedua orang tua kita, beradab kepada orang yang lebih tua, beradab kepada orang yang lebih tinggi ilmunya, yang lebih mengerti daripada kita. Kita diajari oleh Allah. Nah, ini ayat 58 dari surah An-Nisa itu bunyinya begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira. Ini ayat dalam Al-Qur'an, ayat 58 surat An-Nisa, adalah ayat yang ditujukan kepada para pejabat pemerintahan. Mulai dari pemerintahan zaman Nabi dulu yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW, itu sudah pernah ada daulah Islamiyah, pemerintahan Islam yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Selama hidup beliau mengajari manusia bagaimana menjadi manusia yang menjalani hidup ini dengan Al-Quran. Itu. Kemudian setelah Nabi wafat, beliau diganti oleh para khalifahnya. Para khalifah itu artinya pengganti. Khalifatur Rasulillah, pengganti Rasulullah SAW yang pertama adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ya, di bawah pemerintahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang beriman, juga begitu. Abu Bakar memimpin manusia ini dengan Al-Quran dan mengajari manusia ini akhlak yang sesuai dengan Al-Quran. Begitu ya. Maka ayat ini ditujukan kepada para pejabat pemerintah. Kata Allah, innallaha, sesungguhnya Allah ya'murukum, selalu menyuruh kalian, memerintahkan kepada kalian, wahai para orang-orang yang diberi amanah, yang diberi kepercayaan oleh orang lain, oleh rakyat, antu addu, agar kalian menunaikan al-amanati, sesuatu yang dipercayakan itu tadi, amanah-amanah itu, ila ahliha, kepada pemiliknya, kepada yang memiliki amanah itu. Wa idza, dan yang kedua, apabila hakamtum, kalian menghakimi bainan nas, di antara manusia, antahkumu, agar kalian menghakimi, memutuskan, bil adl, dengan keputusan yang adil. Innallaha, sesungguhnya Allah itu adalah ni'ma, sebaik-baik, ya'idukum bih, sebaik-baik yang ya'idukum, menasihati kalian, bihi, dengannya. Allah itu sebaik-baik pemberi nasihat. Jadi Allah menyuruh manusia yang diberi amanah agar menunaikan amanat itu dengan baik, ya. Kita dititipi barang itu harus kita jaga, ya. Tukang parkir diberi amanat oleh yang parkir kendaraan di situ. Ongkosnya cuma 2.000, 3.000, di Jakarta 5.000. Ya. Penitipan kendaraan di bandara juga begitu, berbeda-beda antara tempat dengan tempat yang lainnya. Jadi tukang-tukang parkir itu juga diberi amanah menjaga. Tapi ya semampunya mereka.
Ya, semampunya mereka menjaga. Orang kalau kendaraannya beratus-ratus, ya nggak bisa dia ngeliatin satu-satu. Yang dia tahu pokoknya ada bukti kamu naruh kendaraan sini, ya, nah, kamu bisa lewat, bisa ambil mobil itu. Kalau nggak ada nggak bisa. Nah, tukang parkir yang amanah tuh begitu. Kalau nggak ada buktinya nggak mau ngasih, kan itu yang baik. Nah demikian juga pemerintah diberi amanah oleh rakyat ini supaya mengurusi rakyatnya dengan baik. Satu, menunaikan amanah itu dengan baik kepada pemiliknya. Yang kedua, kalau memutuskan perkara di antara manusia, hendaknya memutuskan perkara tadi dengan adil. Ya, memutuskan perkara dengan adil itu nggak gampang loh. Ya, kadang-kadang kalau yang berperkara itu anaknya sendiri, orang tua pasti akan membela anaknya, padahal anaknya jelas salah, melanggar hukum, tapi dia bela karena dia punya kekuasaan. Karena yang terjadi kan begitu itu. Padahal itu dilarang oleh Allah. Nanti ada ayat yang lebih tegas lagi. Ya, jadi kata Allah, sesungguhnya Allah menyuruh kalian semua untuk memberikan amanat itu kepada pemiliknya, dan apabila memutuskan di antara manusia agar memutuskan dengan adil. Innallaha ni'ma ya'idukum bih, itulah sebaik-baik pemberi nasihat kepada kalian dengan nasihat itu. Innallaha, sesungguhnya Allah itu kana adalah sami'an, maha mendengar, basiron, maha melihat. Allah itu maha mendengar apa yang kita ucapkan. Kalau kita jadi pejabat di muka publik kita ngomong begini, padahal sebetulnya enggak begitu, Allah tahu. Itu kebohongan. Ya, jadi jangan pernah saudara beranggapan bahwa kalau kita bisa membohongi rakyat itu berarti Allah ridho. Enggak, Pak. Bohong ya tetap bohong, akan ada urusan nanti di akhirat sana nanti. Makanya kita jangan pernah membohongi rakyat atau orang-orang yang di bawah kepemimpinan kita. Dan Allah tuh maha melihat apa yang kita kerjakan, walaupun disembunyikan Allah tahu. Walaupun itu rapat terbatas, ya nggak ada yang tahu kecuali orang-orang tertentu di situ. Allah tahu apa yang dibicarakan di sana dan bagaimana sebenarnya. Nanti ngomong pada wartawan begini, padahal omongan itu bohong misalnya begitu. Allah tahu semuanya itu. Makanya Allah mengajari kita, kalau kita menjadi pejabat, jadilah pejabat yang adil. Jadilah pejabat yang amanah, yang bisa dipercaya. Amanah itu bisa dipercaya, maksudnya kalau bahasa kita. Menjadi pemimpin yang bisa dipercaya. Omongannya bisa dipercaya, perbuatannya juga bisa dipercaya. Dipercaya bahwa itu baik, benar, bagus untuk rakyatnya. Ya, jangan kita berbuat semau kita, nggak boleh. Tadi ada ayatnya dibaca oleh imam kita tadi. Nih, tadi imam kita membaca surat An-Najm ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa, demi bintang ketika dia turun, maksudnya ketika dia terbenam. Hawa itu turun atau terbenam. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, ma dhalla tidaklah sesat, sahibukum sahabat kalian, maksudnya Nabi Muhammad teman kalian, sahabat kalian itu bukanlah orang yang sesat, wa ma ghawa, dan tidaklah dia keliru. Dia Muhammad itu bukan orang yang keliru dalam ajarannya, dalam keputusannya, dalam ketetapannya. Wa ma yantiqu 'anil hawa, wa ma, dan tidaklah dia Muhammad itu berbicara 'anil hawa, dari kemauannya, dari hawa nafsunya. Maksudnya apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW berupa Al-Quran, apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW berupa As-Sunnah, itu bukan dari kemauan beliau. Nabi mengajari kita apa saja yang ada dalam Al-Quran ini. Yang ada dalam Al-Quran ini ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang berasal dari Allah. Gitu loh. Al-Quran ini berasal dari Allah, lalu dikirimkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui pengirimnya, namanya malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril itulah yang mengajar beliau Al-Quran. Makanya di belakang dikatakan wa ma yantiqu 'anil hawa, dan tidaklah Muhammad berbicara dari hawa nafsunya, dari kemauannya. In huwa, tidaklah dia, yang dia omongkan, yang Muhammad omongkan itu illa, kecuali wahyu yuha, wahyu yang diwahyukan. Jadi ucapan Nabi Muhammad SAW itu, Bapak Ibu dan saudara sekalian, semuanya itu wahyu. Wahyu itu ada yang tertulis, yang kita kenal dengan Al-Quran, dan ada yang tidak tertulis. Ya, tapi dipisahkan oleh Nabi. Kalau Nabi bilang tulislah ini, itu artinya Al-Quran.
Kalau Nabi ngomong-ngomong beliau tidak menyuruh menulis, berarti itu bukan Al-Quran, tapi omongan beliau, sabda Nabi, atau kita kenal dengan al-hadis atau as-sunnah. Ya, kalau Nabi ngomong sesuatu, tapi tidak menyuruh kepada para penulisnya, para sekretarisnya untuk ditulis, berarti itu bukan wahyu, bukan Al-Quran. Nah, yang diomongkan oleh Nabi baik yang berupa Al-Quran maupun yang bukan Al-Quran yang kita kenal dengan hadis, itu semuanya keluar dari mulut beliau, bukan dari hawa nafsunya, bukan dari keinginannya. Itulah sebabnya Nabi kita tuh ngomongnya tuh hati-hati, karena takut kalau sampai nanti yang beliau ucapkan jadi peraturan, jadi aturan. Makanya Nabi Muhammad SAW itu melaksanakan sholat tarawih itu yang dimakmumi oleh banyak orang, beliau cuma melaksanakannya selama 3 hari saja, 3 malam berturut-turut. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Dalam Ramadan pertama, malam kedua, malam ketiga beliau menjadi imam dimakmumi oleh para sahabatnya. Dari malam pertama jumlahnya sedikit, malam kedua tambah banyak, malam ketiga banyak sekali. Di malam yang keempat para sahabat sudah siap menunggu Nabi memimpin sholat tarawih. Tapi Nabi tiba-tiba tidak muncul, tidak mengimami. Bingung para sahabat, akhirnya pulang. Hari berikutnya mereka bertanya, Rasulullah, kenapa tadi malam engkau tidak keluar, tidak mengimami seperti malam-malam sebelumnya? Lalu beliau nerangkan, sebabnya aku takut kalau nanti kalian mengira bahwa sholat tarawih itu wajib, padahal itu bukan wajib, itu sunnah. Kalau kamu kerjakan kamu dapat pahala, tidak kamu kerjakan kamu tidak berdosa, puasanya tetap sah walaupun tidak sholat tarawih, gitu loh. Halo. Ya, karena ada sebagian orang pernah pendapat kalau mau puasa kalau nggak sholat tarawih puasanya nggak sah, bukan nggak sah, nggak sempurna gitu aja, bukan nggak sah, sahnya tetap sah ya. Jadi begitu, apa yang dia omongkan tidak lain adalah wahyu yang diwahyukan. Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan, omongannya Nabi Muhammad, tapi sebenarnya dia adalah wahyu. Allamahu syadidul quwa, allamahu telah mengajari, dia telah mengajari Nabi Muhammad. Siapa yang mengajari? Syadidul quwa, yang kuat, yang amat sangat kuat. Maksudnya malaikat Jibril ini. Syadidul quwa ini adalah malaikat Jibril yang disebut dari Allah sebagai Syadidul quwa, malaikat yang paling kuat itu malaikat Jibril. Sayapnya itu ada 600 malaikat Jibril itu. Malaikat yang lainnya kurang dari itu. Ya, malaikat Jibril yang paling banyak sayapnya. Dzumirratin fastawa, malaikat Jibril itu mempunyai kecerdasan, mempunyai keluasan dalam pengetahuannya. Fastawa, lalu bersemayamlah dia, menetaplah dia di tempat yang ditetapkan oleh Allah sebagai tempatnya. Wa huwa bil ufuqil a'la, dan dia malaikat Jibril waktu itu berada di ufuk yang tinggi. Ini karena orang-orang Mekah dulu mencela Nabi Muhammad SAW, kata Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril, apa kamu melihat malaikat Jibril, katanya? Apa melihat sendiri kamu? Iya, ngelihat aku melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya, aku melihat. Tapi orang-orang enggak percaya. Itu. Nah, lalu turunlah ayat ini yang menerangkan bahwa Nabi Muhammad itu ya demi bintang yang apabila sudah terbenam. Muhammad itu bukan orang yang sesat, yang dia omongkan itu benar semuanya, dan dia tidak keliru, yang dia omongkan itu benar. Dia pernah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya, benar itu, enggak keliru dia. Nabi Muhammad pernah melihat malaikat Jibril di tempatnya di ufuk yang tinggi sana. Tsummadana fatadalla, kemudian malaikat Jibril mendekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fatadalla, maka dekatlah dia. Dekatlah Nabi kita dengan malaikat Jibril. Saking dekatnya kata Allah, fakana qaba qausain, maka jadilah jarak dekatnya malaikat Jibril dengan Nabi kita itu qausaini, sedekat jaraknya 2 busur panah. Tali anak panah kan ada busurnya, 2 busur itu yang diikat dengan talinya namanya tali busur ya. Nah, jaraknya itu seperti jarak 2 busur itu tadi. Au adna, atau bahkan lebih dekat daripada 2 busur. Jadi sangat dekat sekali. Fa auha, lalu malaikat Jibril mewahyukan ila abdihi. Dalam sebagian tafsir di sini termasuk tafsir Jalalain itu menerangkan ayat ini begini. Fa auha, jadi
Jadi kalau di dalam tafsir yang lain ini begini, malaikat Jibril itu adalah malaikat yang sangat kuat yang mengajari Nabi kita Al-Quran. Dia mempunyai kepandaian, kecerdasan yang amat tinggi daripada malaikat yang lain. Fastawa, lalu dia menetap di tempat yang ditetapkan. Wa huwa bil ufuqil a'la. Ini semuanya kepada malaikat Jibril. Tsumma dana fatadalla, kemudian malaikat Jibril mendekat kepada Allah. Fatadalla, lalu dia dekat sekali dengan Allah. Fakana qaba qausaini au adna, maka jadilah jarak antara malaikat Jibril dengan Allah itu sangat dekat, atau seperti dua busur panah, au adna, atau lebih dekat lagi daripada 2 busur. Malaikat Jibril mendekat kepada Allah dalam sebagian tafsir yang lain. Dan tafsir yang lain mengatakan bukan malaikat Jibril dekat dengan Allah, tapi malaikat Jibril mendekati Nabi Muhammad SAW untuk membisikkan wahyu. Fa'auha ila abdihi ma'auha, maka Allah mewahyukan kepada hambanya, kepada malaikat Jibril, ma'auha, apa yang dia wahyukan. Itu menurut tafsir versi Jalalain dan versi tafsir yang lain. Menurut tafsir versi yang lain, fa'auha, maka Allah mewahyukan melalui malaikat Jibril. Jadi ini malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu ila abdihi, kepada hambanya yaitu Nabi Muhammad SAW, ma'auha, apa yang dia wahyukan. Jadi kalau aku ngomong cepat-cepat gini, sampean paham gak ini? Bisa nangkap nih omongan saya ini? Bisa. Jadi ada 2 versi tafsir ya. Ada yang mengatakan ini berbicara tentang malaikat Jibril dengan Allah. Ada yang mengatakan ini ayat berbicara tentang malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi walhasil kesimpulannya sama saja. Mau pakai tafsir yang mana sama saja. Ya. Terus maka jabal fuadu maro'a, tidaklah hati Muhammad itu mendustakan kepada maro'a, apa yang dia lihat. Dia melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Dia tidak berbicara bohong, menceritakan malaikat Jibril itu saiznya 600. Nabi bilang begitu, benar itu. Terus kata Allah, afatumarunahu ala ma yara, apakah maka kalian wahai orang-orang Mekah mau membantah kepada Muhammad ala ma yara, terhadap apa yang telah dia lihat, apa yang dia Muhammad lihat. Wala qad ra'ahu, dan sungguh-sungguh Muhammad telah melihat malaikat Jibril nazlatan ukhra, di waktu turun di kali yang lain, yaitu waktu kapan? Nabi Muhammad SAW melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya 2 kali. Pertama pada waktu Isra Mi'raj. Ya. Yang kedua pada waktu Nabi melihat malaikat Jibril di Gua Hira. Itu. Nah, Nabi Muhammad ketakutan terus pulang ke rumah kan. Pulang ke rumah, dasiruni atau jammiluni. Terus turun surat Al-Mudaththir, turun surat Al-Muzammil itu. Ya, malaikat Jibril pernah dilihat oleh Nabi inda sidratil muntaha, di waktu berada di sidratil muntaha, indaha jannatul ma'wa, di sana ada surga tempat tinggal. Di sidratul muntaha itu sana, di dekat sidratul muntaha sana ada surganya tempat tinggal para malaikat. Para malaikat yang dekat dengan Allah tinggalnya di sana. Al-malaikatul muqarrabin. Malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah tinggalnya di Sidratul Muntaha. Demikian juga arwahnya orang-orang beriman, arwahnya para syuhada. Arwahnya para syuhada, orang-orang yang mati syahid, arwahnya hamba-hamba Allah yang soleh, siddiqin wassolihin wasyuhada. Itu di sana, di Sidratul Muntaha sana, di Jannatul Ma'wa ini. Nah, Nabi melihat malaikat Jibril dengan mata kepala sendiri, idyaghsha sidrata ma yaghsha, ketika menutupi Sidratul Muntaha itu, ma yaghsha, apa yang menutupi. Waktu itu ditutupi oleh Allah, itu dibuka tutupnya, terus Nabi melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Itu. Ma zaghal basaru wa ma tagha, dan tidaklah pandangan mata Nabi melewati wa ma tagha, dan tidak melampaui batas. Jadi Nabi menceritakan apa yang beliau lihat sendiri. Laqad ra'a, sungguh-sungguh Nabi Muhammad telah melihat min ayati rabbihil kubra, sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang besar. Nah, setelah Allah membantah omongan orang-orang Mekah yang tidak percaya bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah yang didengar oleh Nabi kita dari malaikat Jibril, dan Nabi kita sudah pernah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Beliau bisa menceritakan ciri-cirinya, bisa beliau.
Orang-orang Mekah tetap nggak percaya. Lalu Allah berfirman seperti ini tadi. Karena mereka tidak percaya, gantian sekarang. Kalau kamu wahai orang-orang Mekah, para penyembah berhala pada waktu itu, tidak percaya bahwa Muhammad telah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya, tidak percaya bahwa Nabi Muhammad SAW pernah sampai ke Sidratul Muntaha, pernah bertemu dengan Allah walaupun tidak bisa melihat dengan mata kepala sendiri terhadap Allah itu sendiri, zatnya Allah, tapi Nabi kita sudah sampai di sana. Lalu balik gantian Allah menarik perhatian orang Mekah. Afara'aitumul Lata wal Uzza, apakah maka kalian wahai orang-orang Mekah tidak memperhatikan Lata dan Uzza, berhala yang kalian namai Lata dan kalian namai Lata dan kalian namai Uzza, yang kalian anggap itu sebagai Tuhan. Wa manatat salisatal ukhra, dan apakah kalian tidak melihat Manat, Tuhan yang ketiga yang lain? Kata Allah, alakumuz zakaru walahul unsa, apakah patut untuk kalian anak laki-laki, walahu, dan untuk dia Allah al unsa, anak perempuan. Karena orang Mekah punya keyakinan bahwa para malaikat itu adalah anak-anak perempuannya Allah. Itu keyakinan orang Mekah dulu begitu. Keyakinan orang-orang musyrik, bukannya di Mekah, di seluruh dunia. Makanya cerita-cerita zaman dulu itu, malaikat itu digambarkan seperti anak perempuan, rambutnya keriting, punya sayap, bawa tongkat. Itu kan cerita-cerita orang zaman dulu kan begitu. Mereka anggap itu malaikat. Bukan, malaikat itu sayapnya cuma 2. Malaikat Jibril sayapnya 600. Bagaimana? Dia berdiri di ufuk timur sana. Ufuk timur sana itu terus membentang sepanjang jalan matahari, garis edar matahari itu. Malaikat Jibril itu membentang dari timur ke barat itu bisa kelihatan gedenya segitu itu. Atau kalau berdiri, kakinya di darat, di bumi ini, kepalanya malaikat Jibril di langit sana. Gede banget itu. Lah sayapnya 600 jumlahnya. Lah kalau kamu enggak percaya kepada Muhammad yang pernah menerima wahyu dari malaikat Jibril dengan ciri-ciri seperti itu, sekarang gantian, kamu perhatikan enggak Tuhan yang kamu sembah itu, yang kamu kasih nama Lata, Uzza, Manat itu loh. Apa patut kalian mengatakan kalian tuh kalau punya anak, kepinginnya anak laki-laki, kalau dapat anak perempuan kalian bunuh hidup-hidup? Pantaskah perbuatan kamu seperti itu? Sedangkan kalian mengatakan malaikat itu anak Allah, anak perempuannya Allah. Patut omongan kalian seperti itu? Alakumuz zakaru wal unsa, apakah patut untuk kalian anak laki-laki dan untuk Allah anak perempuan? Gak pantas kalian mengatakan Allah punya anak, apalagi anaknya perempuan aja, yang laki-laki anak kamu. Gimana kamu itu? Tilka idang kismatun diza, itulah dia jika demikian adalah ke pembagian yang diza, tidak adil. Itu maunya kalian sendiri itu. In hiya illa, tidaklah Lata, Uzza, Manat itu illa kecuali asmaun, nama-nama yang sama itu muha, kalian memberi nama kepadanya, antum kalian wa abaukum, dan nenek moyang kalian. Kalian menyembah Lata, Uzza, Manat, itu kan meniru nenek moyang kalian. Kalian bilang Tuhan itu ya Lata, Uzza, Manat. Berhala-berhala kan enggak sama dengan Tuhan. Dulu kalian bilang begitu kan? Itu hanyalah nama-nama. Lata, Uzza, Manat adalah nama-nama yang kalian beri nama sendiri kepada berhala-berhala itu tadi. Dan nenek moyang kalian juga yang mengajari kalian untuk menyembah berhala-berhala tadi. Padahal itu semuanya ma anzalallahu biha min sultan. Tidaklah Allah menurunkan dengannya dari alasan. Allah tidak menurunkan alasan, tidak menurunkan perintah, suruhan, tidak menurunkan bukti apapun bahwa Dia adalah Tuhan. Iyattabi'una, tidaklah mereka mengikuti illa dzanna, kecuali persangkaan. Jadi mereka menganggap itu hanya persangkaan mereka saja bahwa Lata, Uzza, dan Manat adalah Tuhan selain Allah. Itu persangkaan mereka Muhammad dan karangan nenek moyang mereka itu. Ya, mereka itu hanya mengikuti persangkaan saja. Jadi ayat ini mengajarkan kepada kita, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, apapun yang disembah oleh manusia selain Allah, itu semuanya adalah berdasarkan prasangka, persangkaan mereka sendiri,
persangkaan para penyembah-penyembahnya. Nah, contohnya nggak usah disebut lah, nanti menyinggung orang lain. Pokoknya kalau menurut keyakinan yang benar, yang lurus, yang adil, ya seperti yang diajarkan oleh Allah tadi, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam, sesungguhnya Al-Qur'an ini menunjuki manusia ke jalan yang paling lurus, yang paling adil. Tuh, kalau yang dibawa oleh ajaran selain Al-Qur'an, yang diikuti oleh manusia selain Al-Qur'an, yang berdasarkan nenek moyangnya, itu hanyalah persangkaan saja. Hanya menyangka saja, termasuk persangkaan manusia yang mengatakan bahwa Isa Al-Masih alaihissalam adalah Tuhan. Itu persangkaan, bukan dalil. Nah, di sini Allah menerangkan, ma anzalallahu biha min sultan, tidaklah Allah menurunkan dengannya dari satu alasan pun, satu dalil pun, iyattabi'una illa dzanna, tidaklah mereka mengikuti kecuali hanyalah persangkaan, wa ma tahwal anfus, dan apa yang diri-diri mereka menginginkan, wa ma, dan apa yang tahwa menginginkan, al-anfus, diri-diri mereka sendiri. Jadi mereka menyembah Tuhan yang selain Allah itu menurut persangkaan diri mereka sendiri, menurut kemauan diri mereka sendiri, bukan kemauan Allah. Sedangkan kita, Bapak Ibu sekalian, orang Muslim, orang Islam, disuruh menyembah Allah bukan karena persangkaan kita, tapi Allah yang menyuruh kita menyembah Dia. Gitu loh Pak. Mudeng pora ki yo. Paham apa enggak ini sampean ini? Aku ngomong panjang lebar gini tiba-tiba ora paham. Ternyata nanti enggak paham lagi. Walaqad ja'ahum mir rabbihimul huda, padahal sungguh-sungguh dia Muhammad telah datang kepada mereka orang-orang Mekah tadi, min rabbihim, dengan membawa pesan dari Tuhan mereka yang namanya al-huda, petunjuk. Muhammad itu datang membawa petunjuk dari Allah Tuhan mereka, tapi mereka tidak percaya, malah percaya kepada nenek moyang mereka yang mengatakan bahwa Tuhan mereka adalah Lata, Uzza dan Manat. Gitu loh. Amlil insani ma tamanna, apakah manusia akan mendapatkan apa yang dia angan-angankan? Am, ataukah lil insani, untuk manusia itu, ma tamanna, apa yang dia angan-angankan? Oh enggak. Manusia tidak akan mendapatkan apa yang dia angan-angankan. Termasuk syafaat yang kata mereka, orang-orang Mekah dulu percaya bahwa kalau mereka menyembah Lata, Uzza dan Manat, ini kata mereka ini hanya wasilah saja, perantara saja, perantara untuk mendekatkan diri mereka kepada Tuhan. Itu pun salah. Apalagi menganggap Lata, Uzza dan Manat itu sebagai Tuhan itu sendiri. Itu lebih salah lagi. Mereka mengatakan kami tidak menyembah Lata, Uzza dan Manat kok. Ini hanya perantara kami saja. Ini Lata, Uzza dan Manat ini perantara kami untuk mendekati Tuhan, kata mereka. Itu pun salah. Ya nggak bisa berwasilah kepada berhala, itu nggak bisa. Ya, berwasilah itu hanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pada Rasulullah kita boleh berwasilah, pada yang lain tidak boleh. Jadi berwasilah kepada para ulama juga nggak bisa. Ya, wasilah itu hanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amlil insani ma tamanna, apakah manusia akan mendapatkan apa yang dia angan-angankan? Oh tidak, sama sekali tidak. Falillahil akhiratu wal ula, maka untuk Allah sajalah akhirat dan dunia. Dunia dan akhirat itu untuk Allah. Dunia dan akhirat itu milik Allah. Kalau kita katakan dunia dan akhirat itu untuk Allah, maksudnya segala urusan di dunia ini sampai segala urusan di akhirat sana nanti, itu semuanya milik Allah. Semuanya untuk Allah saja. Ya, manusia ini tidak punya apa-apa. Kita ini enggak punya apa-apa sebenarnya, Pak. Kita ini punya anak. Anak itu pemberian Allah. Kalau Allah tidak menjadikan anak itu menjadi milikmu, kamu tidak bisa punya anak. Ya enggak bisa punya anak kamu. Kita punya anak karena diberi oleh Allah. Kita punya harta karena diberi oleh Allah. Kita punya segalanya juga karena diberi oleh Allah. Wow, ini panjang lebar nih kalau saya teruskan nih Pak. Karena ayatnya panjang dan keterangannya itu panjang, kita sambung saja besok pagi, insya Allah. Saya berharap Allah memberi pada kita semua petunjuknya. Ya. Allah memberi pada kita semua petunjuknya sehingga kita berada di jalan yang benar, jalan yang lurus, dan selalu memberi petunjuk kepada kita sehingga kita selalu berada di jalan yang benar, jalan yang lurus, yaitu jalan Allah, jalan yang paling adil yang semuanya diajarkan oleh Allah melalui Al-Quran.
Allah, kita berharap Allah memberi kita semua paham akan Al-Quran, dan anak-anak kita juga diberi pemahaman tentang Al-Quran, diberi kemudahan dalam kehidupan dunia ini, diberi keselamatan di akhirat nanti, dan kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qouli hada astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.